Petualangan Satria Sadu episode 7 dibuka dengan pertempuran sengit Sadu dengan raksasa Lu yang menghantui penduduk di Pulau Kasipuri. Pulau Kasipuri yang dahulu hijau dan subur, kini berubah menjadi tempat penuh kegelapan. Langit menghitam tertutup asap sampah yang terbakar, bau busuk menyengat menusuk hidung, dan lalat beterbangan membawa penyakit. Di tengah kepanikan penduduk, muncullah raksasa mengerikan bernama Raksasa Lu. Lahir dari gunungan sampah yang dibangkitkan oleh Kala Raksa. Raksasa Lu yang berwujud raksasa berkuku tajam dan bertaring panjang memangsa manusia di Pulau Kasipuri, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Aku lahir dari sampah yang tak bisa hancur. Manusia bodoh yang membuang sampah sembarangan telah memberiku kekuatan. Tak ada satupun yang bisa mengalahkanku. Hiya! Raksasa Lu, rasakan pedang JDI-ku. Kau tak akan selamanya menguasai Pulau Kasipuri. Hanya pedang kecil takkan mampu mengalahkanku. Tubuhku tak akan hancur dengan mudah karena terbangun dari sampah plastik yang tak bisa hancur dalam jutaan tahun. Kau akan mati, Sadu. Aku tak akan bisa mengalahkan raksasa ini. Kekuatannya sangat besar. Begitu jatuh, tubuhnya tidak hancur. Oh, Ibunda Mahadewi, tolonglah aku. Aku sudah tak mampu mengalahkannya. Tiba-tiba, mulut raksasa Lu menyentuh cairan hijau yang berasap mengepul seperti cairan kimia merkuri yang berbahaya. Sadu menyilangkan tangannya dengan pedang JDIH untuk melindungi tubuhnya dari semburan zat mematikan raksasa Lu. Oh, Ibunda Mahadewi, selamatkan aku. Aku sudah tidak kuasa untuk menahan kekuatan raksasa ini. Aku tak kuat lagi. Semburan semakin kuat sampai Sadu terpental ke belakang dan jatuh terlentang menghantam gundukan bebatuan. Sadu memegangi dadanya yang sesak menghirup asap merkuri yang dilontarkan raksasa Lu. Dia mencoba bangkit namun pandangannya tiba-tiba gelap dan Sadu pun tak sadarkan diri. Raksasa Lu mendekat dan hendak mencengkram dada Sadu dengan kukunya yang tajam untuk mengakhiri hidup Sadu. Apa yang terjadi? Kemana perginya Sadu? Tiba-tiba lenyap dari pandanganku. Akan ku cari engkau ke pelosok pulau. Tak ada tempat yang aman untukmu. Akan kutemukan lagi dimanapun kau bersembunyi, hai kau Sadu. Sadu pun dibawa oleh cahaya kilat menuju Gunung Mahameru. Tubuhnya diletakkan di atas lempengan batu dan Sadu pun terbangun oleh suara ibundanya. Anakku Kesatria Sadu, apa yang terjadi padamu? Ibu, aku sudah tidak kuat. Kesatria Sadu, ibu membawamu ke puncak Mahameru untuk mohon penyembuhan dari Sang Yang Resi Dewa. Kekuatanmu sudah dikalahkan oleh raksasa Lu. Dia sangat kuat dan sakti. Engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Ibu, aku sudah berusaha mengalahkannya. Tapi raksasa itu begitu kuat dan sakti. Baiklah Ibu, aku akan mengikuti nasihatmu untuk memohon penyembuhan dan pertolongan dari Sang Yang Resi Dewa. Sementara itu, di Pulau Kasipuri, penderitaan semakin menjadi-jadi. Istriku, keadaan pulau sudah tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau kita pindah ke negeri seberang? Kau begitu lengah, suamiku. Pikirkan jalan keluar.
agar keluarga kita bisa bahagia di Pulau Kasipuri. Ini tempat leluhur kita. Kita wajib menjaga dan memelihara. Ibu, ayah, perutku sakit, badanku panas, aku sudah tidak tahan lagi. Semakin hari, lalat tambah banyak, bau tidak sedap. Aku tidak tahan dengan sampah-sampah ini. Ayo kita pergi ke rumah Pak Satya. Sebagai pemimpin pulau, seharusnya memperhatikan masyarakat pulau ini. Penduduk pulau berbondong-bondong menuju rumah Pak Satya untuk mencari solusi atas tumpukan sampah di mana-mana. Dan banyak penduduk pulau mengalami kesakitan. Ada apa ini? Kalian berbondong-bondong ke rumahku. Kondisi pulau sudah tidak baik. Sebaiknya kalian diam di rumah saja. Tolong bantu kami. Anak-anak dan keluarga kami semua sakit. Bau sampah yang menyengat membuat mereka sesak nafas. Hei Pak Satya, apakah tidak ada solusi untuk mengatur sampah-sampah di pulau ini? Lihatlah sekeliling pulau, banyak tumpukan sampahnya. Anak-anak menjadi sesak nafas. Bantulah pulau ini agar kembali bersih dan indah seperti dulu. Sementara itu, Sadu dengan kekusyukannya bersemedi menggetarkan ketenangan Hyang Betara Resi dan membuat Hyang Betara tergerak untuk mendatangi Sadu dalam semedinya. Wahai Satria Sadu yang perkasa, mengapa engkau memanggilku dalam semedimu? Aku datang memenuhi doa dan keinginanmu. Ampun Hyang Resi, hamba memanggilmu dalam semedi untuk memohon pertolonganmu untuk menyembuhkan tubuhku dan mengalahkan raksasa Lu yang memangsa penduduk di Pulau Kasipuri. Hamba ingin menolong umat manusia, namun apa daya, kesaktian hamba tak berdaya. Sabarlah wahai Satria Sadu, kebaikan hatimu menggugah perasaanku. Akan kusembuhkan dirimu dan kuberikan kekuatan baru untuk mengalahkan raksasa Lu. Dan ketahuilah bahwa raksasa Luwu terlahir dari Gunung Sampah yang dibangkitkan oleh Sang Kala Raksa, dan kelahirannya mendatangkan wabah penyakit untuk memusnahkan umat manusia. Resi mengangkat tongkatnya. Sinar menyelimuti tubuh Sadu. Sadu berubah menjadi lebih perkasa. Sembah baktiku kepadamu Sang Hyang Resi sudah memberikanku wujud baru untuk mengalahkan raksasa Luwu. Sadu melesat menuju Pulau Kasipuri. Nampak dari kejauhan, raksasa Luwu sedang menghancurkan pulau. Aku menguasai pulau ini. Sampah dan penyakit akan menghancurkan semua manusia. Tak ada kesatria yang mampu mengelawanku. Mati kalian semua, mati. Tolong, ampun, jangan ganggu kami. Tolong, ampun. Hiya! Raksasa Lu, akan kuhancurkan kesombongan dan keangkuhanmu. Aku telah dianugerahkan kekuatan maha dahsyat oleh Hyang Maharesi Agung. Enyalah kau raksasa Lu. Pertempuran antara Satria Sadu dengan kekuatan baru dari Batara Resi berlangsung sangat sengit. Iya! Jat! Ha! Ha! Jat! Ha! Musnahlah kau raksasa jahat. Ha! Sadu mengerahkan kekuatan barunya memakai pedang JDIH dan akhirnya raksasa Lu berhasil dikalahkan dan mati. Setelah berhasil mengalahkan raksasa Lu, pulau yang awalnya sangat kotor kembali bersih dan indah. Penduduk pulau berkumpul dan terharu melihat keajaiban. Wahai penduduk Pulau Kasipuri, ingatlah, raksasa Lu lahir dari Gunung Sampah.
Jika kalian terus membuang sampah sembarangan, raksasa seperti dia akan lahir kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, masyarakat dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka, dan setiap masyarakat wajib mengolah sampahnya secara mandiri. Pemerintah Kota Denpasar juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengolahan sampah yang mewajibkan setiap orang mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Sampah organik wajib diolah secara alami, salah satunya dengan melalui tebe modern. Sedangkan sampah non-organik disetor ke bank sampah terdekat untuk diolah kembali. Bagi yang melanggar, akan dikenai sanksi administratif, denda, bahkan pidana. Jagalah lingkunganmu, karena kebersihan adalah cermin kepedulian kita pada diri sendiri, keluarga, dan generasi mendatang. Dari sampah lahir malapetaka, tapi dengan kesadaran lahirlah kehidupan. Wujudkan lingkungan yang bersih dimulai dari rumah kita sendiri.